Bagi kalangan pegiat emansipasi, sosok Kartini dianggap pas untuk merepresentasikan perjuangan pembebasan perempuan. Kartini memang perempuan cerdas yang memiliki bacaan jauh melebihi bacaan perempuan kebanyakan di masanya. Masa di mana perempuan tak mendapat tempat semestinya sebagai perempuan, bahkan sebagai manusia. Namun, benarkah Kartini suarakan pembebasan perempuan sebagaimana kaum feminis hari ini menyuarakan? Jika membaca sejarah berikut surat-surat Kartini, akan ditemukan bahwa Kartini adalah perempuan yang sepanjang hayatnya penuh dengan pergulatan ideologi. Di awal pergulatannya, Kartini begitu memuja Barat dengan menulis kepada temannya. Orang kebanyakan meniru kebiasaan orang baik-baik. Orang baik-baik meniru perbuatan orang yang lebih tinggi lagi. Dan mereka meniru yang tertinggi lagi, orang Eropa. Di akhir hayatnya, saat Islam mulai lebih jauh dikenalnya, inilah yang Kartini tulis pada sahabat penanya. Sudah lewat masanya. Tadinya kami mengira bahwa masyarakat Eropa itu benar-benar satu-satunya yang paling baik, tiada taranya. Maafkan kami, tetapi apakah ibu sendiri menganggap bahwa Eropa itu sempurna? Dapatkah ibu menyangkal bahwa di balik hal-hal indah dalam masyarakat ibu terdapat banyak hal yang tidak bisa disebut sebagai peradaban? Moga-moga kami mendapat rahmat, dapat bekerja membuat umat agama lain memandang Islam patut disukai. Itulah realitas Kartini yang akhirnya melihat persoalan perempuan dari sudut pandang Islam. Bahkan perempuan hadir ke dunia sebagai pendidik pertama sehingga harus dididik dan dicerdaskan, bukan sebagaimana budaya Barat berikan, kebebasan tanpa batasan. Kartini menegaskan apa yang sebenarnya menjadi cita-cita dan justru disembunyikan. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak perempuan, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidup, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap dalam melakukan kewajibannya. Kewajiban yang diserahkan alam sendiri dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Jadi jelas, menjadikan Kartini sebagai ikon perjuangan emansipasi dan kesetaraan gender adalah sebuah pembajakan sejarah. Yang diinginkan Kartini hanyalah menjadi wanita taat pada ketentuan robnya. Meski Kartini tak sempat merenggut keluasan ajaran Islam dikarenakan Al-Quran tak sempat beliau khatamkan. Di usia belia, beliau harus menghadap Rob, Tuhan pencipta alam. Ingin benar saya menggunakan gelar tertinggi, yaitu hamba Allah.